Welcome to Golden English Course. Let's learn English. Ceramah subuh Ustaz Herman S.A.G. Peserta Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan ke-40 di Masjid Baitur Rahman, Pinang, NRK. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan dan nikmat iman sehingga kita berkumpul di tempat ini. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini perintah dari Allah kepada kita. Ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, Allah melarang hambanya untuk mati kecuali dalam keadaan muslim. Bagaimana caranya kita mati dalam keadaan muslim? Allah berfirman di dalam ayat lain, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam ajaran agama ini secara kaffah, secara keseluruhan. Artinya apa? Kalau kita masuk di dalam ajaran agama kita secara kaffah, berarti seluruh perintah yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, kita sebagai manusia berusaha untuk melaksanakan seluruh perintah itu. Apakah itu perintah kita senang atau tidak? Kalau itu perintah dari Allah, maka kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kita melaksanakan perintah itu. Tidak lagi ada perasaan bergerutu di dalam hati kita untuk tidak melaksanakan perintah itu. Berarti kita kaffah di dalam menjalankan ajaran agama. Tetapi sepanjang masih ada keraguan di dalam mengambil aturan di dalam Al-Quran itu sendiri, berarti kita tidak kaffah di dalam menjalankan ajaran agama. Kemudian dalam ayat lain, tadi kita sudah bacakan ada kaitannya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa yang diikuti di dalam menjalankan ajaran agama? Tentu Rasulullah SAW. Karena dia mengatakan fattabi'uni, aku. Jadi kita mengikut kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah yang dicontohi untuk beragama, bukan kepada yang lainnya.
Tuntunannya apa? Adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Karena ada Sunnah tidak sahih. Yang mana itu Sunnah yang tidak sahih? Tentu yang bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada Sunnah yang bertentangan dengan Al-Quran berarti tidak sahih. Karena tidak mungkin Nabi akan menyalahi aturan yang sudah diperintahkan oleh Allah, karena Rasulullah dibimbing oleh Allah ketika ada kesalahan yang dilakukannya. Beda dengan kita manusia yang seperti kita ini. Kalau ada kesalahan yang kita lakukan, tidak ada yang menegur kita. Ya, yang menegur hanya Al-Quran. Ketika kita kembali merujuk kepada Al-Quran itu sendiri, itu merupakan satu teguran dari Allah ketika kita membaca dan memelihara maknanya Al-Quran itu, kemudian kita mencoba untuk mengamalkan. Ya, karena kenapa? Ajaran agama ini bukan hanya sekedar teori, tetapi yang dibutuhkan adalah pengamalan. Ya, makanya saya tidak tahu itu hadis atau ungkapan para ulama, dia mengatakan al-iman ma'rifatu billah. Iman itu adalah dibenarkan dalam hati, wa qaulun bil lisan, dan diucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Jadi kalau kita sudah merasa diri kita beriman kepada Allah, maka harus ada pembuktian di hadapan Allah untuk menaati seluruh aturan-aturan Allah, baik itu yang kita suka maupun yang kita tidak suka. Ketika itu aturan Allah, maka kita yang mencocokkan diri kita kepadanya, bukan aturan itu yang kita pilih-pilih lalu kita tidak mengikutinya. Kan ada yang seperti itu, tapi alhamdulillah kita ini di Muhammadiyah tidak seperti itu. Tapi pemikiran-pemikiran yang seperti itu masih ada yang melakukannya, mencocok-cocokkan aturan itu kepada dirinya. Ketika aturan itu tidak suka, maka dia buang aturannya. Ini yang terjadi sekarang di sekitar kita. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang Muhammadiyah harus komitmen. Ketika ajaran Allah itu diperintahkan kepada kita, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Jamaah yang dimuliakan Allah, makanya aturan terakhir di dalam hadis dikatakan tadi, Rasulullah SAW mengatakan taraktu fiikum amrayn lan tadilu abadan ma in tamassaktum bihima kitabullah. Kutinggalkan dua aturan, dua perkara, dua warisan, kata Rasulullah. Jika kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Adalah Kitabullah, Al-Quranul Karim yang tidak bisa diragukan di dalamnya, kemudian hadis yang sahih. Inilah aturan kita, pegangan kita di Muhammadiyah. Tidak boleh melenceng dari dua aturan ini. Itu harus kita pegangi dan kita harus teliti sahih atau tidak. Apalagi menjelang bulan Ramadan, banyak muncul hadis-hadis yang tidak sahih yang membagi itu waktunya. Mulai dari pertama rahmah, kemudian kedua apa itu dan lain sebagainya, itu tidak sahih hadisnya. Tapi ini dimunculkan oleh mereka yang tidak mau mengkaji ajaran agama dengan benar. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadakallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ulama ustaz, sponsor semua. Untuk saya tidak ada tukang parkir yang berbicara ceramah. Akhirnya kembali juga ke yang pertama. Jadi engkau yang memulai dan engkau yang akhir. Kami ingin sampaikan ini karena ini adalah hari terakhir atau ketiga daripada muslim kita. Alhamdulillah sampai jam 12 tadi malam sudah terpilih 13 pimpinan wilayah. Insya Allah pagi ini beliau 13 akan rapat. Ya, pagi ini tidak tahu di mana. Ada mereka sudah berusaha untuk rapat tapi tidak diketahui. Kecuali malaikat yang pasti tahu. Kalau ada di sini berdua malaikat, insya Allah dia tahu itu tempat rapat. Tapi saya kebetulan sebagai persidangan ingin menyampaikan bahwa insya Allah pada pukul 8 pagi ini kita akan rapat pleno terakhir
sampai dengan pukul 10, yaitu mendengarkan laporan dari masing-masing komisi, dan juga diharapkan sudah kita bisa dengarkan siapa ketua sebentar. Ya, jelasnya bahwa insya Allah sesudah rapat pleno kita akan penutupan. Penutupan insya Allah mulai jam 10, kalau lebih cepat lebih baik. Ya, sampai siang, dan insya Allah Pak Bupati masih melayani Bapak untuk sarapan pagi dan siang. Itu penyampaian kemarin. Ya, tapi kalau tidak Bapak mau pulang silakan. Tapi saya minta Bapak jangan makan di jalan. Makan di pinggir jalan yang ada warung. Jadi masalah makan di jalan apa? Nanti Bapak ditabrak mobil kalau Bapak makan di jalan. Nah, makan di pinggir jalan yang ada warung. Ya, saya kira itu sama dengan di gedung gadis, jangan sampai jenazah tidur dengan gadis, bahaya. Jadi saya kira itu Pak yang saya ingin sampaikan, supaya sudah tidak terlalu pakai lagi tuh mau pakai tanda pengenal atau tidak, sudah bebas masuk, sudah bebas parkir dan bebas masuk. Saya kira itu, dan tidak berlaku lagi kekuasaan yang ada kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye. See you on the next watching video.